Pak, menanggapin adanya ini video tentang acara di sebuah hotel di Medan yang diduga melanggar prokes, itu dari Satgas tanggapannya gimana, Pak? Baik, terima kasih Pak Ridwan. Ya. Untuk saat ini memang Pak Ridwan sendiri kemarin saya tunjukkannya itu kepada saya. Sudah saya lihat memang ya ada keramaian. Jadi himbauan saya kepada masyarakat ya supaya memang betul-betul melaksanakan prokes. Betul-betul itu dalam kata arti janganlah nanti lalai. Rata-rata kasus kita ini banyak juga karena lalai dan anggap enteng. Ya, kita harus betul-betul menyadari bahwa COVID ini memang harus sama-sama kita memberantasnya. Tidak bisa OPD, tidak bisa pemerintah, tidak bisa swasta, tapi kita semua. Makanya selalu di dalam apapun dalam suatu wawancara manapun, saya selalu tak pernah melupakan, ingat prokes selalu dijalankan. Mau itu 3M, mau itu 3T, apapun itu. Kenapa? Kita sudah berusaha untuk memutus mata rantainya. Baik dari mulai melakukan 3T, tracing, treatment segala macam, sampai harus vaksinasi. Ya, saat ini vaksinasi di mana-mana. Ini kan salah satu untuk menghambat dan memutus mata rantai. Tapi dunia manapun, negara manapun, sampai sekarang ini belum ada yang tahu kan kayak mana cara mengobatin COVID ini. Ya, lihat sekarang negara India. Kita baca aja, kita lihat. Ya, ini contoh saja. Mereka tuh membludak, meningkat tiba-tiba. Itu akibat apa? Ya juga ekonominya juga. Terus status kesehatannya juga. Nah, kalau ini memang kita kaji-kaji kembali, ini merupakan suatu hal yang tidak bisa dipisahkan. Ya, satu sisi ekonomi harus bergeliat terus untuk kehidupan kelangsungan dari suatu negara. Tapi kesehatan juga nggak bisa diabaikan. Nah, tetap saya harapkan geliat apapun di masyarakat betul-betullah memang melalui suatu proses izin yang benar dan betul-betullah melalui proses prokes yang betul-betul dijalankan. Janganlah nanti prokesnya di awal, di tengah berubah, ya kan? Kemudian di akhir brutal. Nah, inilah yang tidak kita harapkan, ya. Sekali lagi saya ingatkan, saya himbau teman-teman, ya, maupun saudara-saudara semua, tolonglah. Ya, siapapun yang sudah merasa divaksin ataupun yang belum, ini adalah yang terbaik untuk kita, harus saling menjaga. Karena prokes itu sekali lagi. Ya. Pak, terkait yang mengadakan acara di hotel itu benar atau enggak itu, Pak? Menyalah apa enggak itu? Saya sampai sekarang belum ada terima infonya. Ya. Karena memang saya pun juga terimanya dari Pak Ridwan tadi. Jadi saya belum ada terima ke situ karena berhubung pekerjaan saya pun tadi tidak bisa saya tinggalkan, jadi saya nggak bisa tahu sejauh mana. Ya. Tapi Pak, ini dari pihak hotel apa tidak ada berkoordinasi dengan Satgas sebelumnya, Pak? Mungkin sudah, mungkin dari badan-badan bencana atau dari mana kita nggak tahu ya. Karena kan ini sekarang rekomendasi kan bukan dari kita lagi seperti dulu. Untuk pelaksanaan suatu kegiatan, baik itu pernikahan, gathering atau acara atau apapun itu, ya. Tetap kalau kita menghimbau tetap itu. Kita akan lihat dulu prokesnya benar-benar bisa berjalan. Paling tidak kan ada petugas yang dilibatkan untuk mengawasi prokesnya berjalan dengan baik. Dan bukan nggak banyak juga kegiatan yang berjalan dengan baik dengan prokes yang baik kok. Banyak itu. Oke. Demikian Pak Ridwan. Kan geliat apapun di masyarakat betul-betullah memang melalui suatu proses izin yang benar dan betul-betullah melalui proses prokes yang betul-betul dijalankan. Janganlah nanti prokesnya di awal, di tengah berubah, ya kan? Kemudian di akhir brutal. Nah, inilah yang tidak kita harapkan, ya. Sekali lagi saya ingatkan, saya himbau teman-teman, ya, maupun saudara-saudara semua, tolonglah, ya, siapapun yang sudah merasa divaksin ataupun yang belum, ini adalah yang terbaik untuk kita, harus saling menjaga. Karena prokes itu sekali lagi. Ya. Pak, terkait yang mengadakan acara di hotel itu benar atau enggak itu, Pak? Menyalah apa enggak itu? Saya sampai sekarang belum ada terima infonya. Ya. Karena memang saya pun juga terimanya dari Pak Ridwan tadi. Jadi saya belum ada terima ke situ karena berhubung pekerjaan saya pun tadi tidak bisa saya tinggalkan. Jadi saya nggak bisa tahu sejauh mana. Tapi Pak, ini dari pihak hotel apa tidak ada berkoordinasi dengan Satgas sebelumnya, Pak? Mungkin sudah, mungkin dari badan-badan bencana atau dari mana kita nggak tahu ya. Karena kan ini sekarang rekomendasi kan bukan dari kita lagi seperti dulu.
untuk pelaksanaan suatu kegiatan, baik itu pernikahan, gathering atau acara atau apapun itu, ya. Tetap kalau kita menghimbau tetap itu, kita akan lihat dulu prokesnya benar-benar bisa berjalan. Paling tidak kan ada petugas yang dilibatkan untuk mengawasi prokesnya berjalan dengan baik. Dan bukan nggak banyak juga kegiatan yang berjalan dengan baik dengan prokes yang baik kok, banyak itu. Oke. Demikian Pak Ridwan. Sebanyak apa dan status Kota Medan saat ini sudah di zona apa, Pak? Baik, terima kasih Pak Iwan. Ini kita tetap berpedoman pada data-data yang terakhir keluar. Ini masih yang kita pegang masih hari Rabu, karena hari Kamis mungkin sebentar lagi proses sudah keluar, ya. Kemudian di sini ada suspek kita itu sekitar 757. Kemudian konfirmasi COVID positif kita ada 15.005. Kemudian yang sembuh kita, ya, juga ada peningkatan itu 13.785. Kasus kita yang meninggal ini menjadi 487, ya, artinya jumlahnya itu yang dirawat artinya itu sekitar 783. Dan untuk zona kita sampai saat ini kita tetap masih menggunakan zona merah untuk semua kecamatan, tapi kita masih dalam perhitungan ini ada sistem yang perhitungan bagaimana menentukan dalam beberapa masa tertentu, yang itu nanti bisa dilihat secara secara tertentu apakah zona itu masuk zona kuning atau zona merah atau zona orange, ya, dan terakhir zona hijau. Untuk PPKM sendiri di Medan diperpanjang, Pak? Informasi terakhir surat edaran sudah keluar, itu diperpanjang. Kalau nggak silap kita ini keempat, ya. Iya. Yang keempat itu instruksinya sudah masuk dan kita harus memang benar-benar kita menjalankannya, karena kita tahu bersama biasanya di setiap hari libur panjang, ya, apalagi di hari besar umumnya, ya, suka terkadang itu ada perubahan angka bergerak. Itu yang kita khawatirkan. Jadi keseriusan pemerintah di akhir-akhir ini dalam menghadapi masa puasa yang akhirnya nanti ada lebaran, yang mudah-mudahan ini bisa disikapi dengan baik oleh semua pihak, ya, baik dari pihak swasta maupun pihak negeri sendiri. Demikian, Pak. Imbauan untuk mudik lebaran, Pak? Kalau saya rasa lebih baik kita mengikuti aturan saja dulu, karena itu aturan dibuat adalah untuk menjaga kesehatan masyarakat itu semua sebetulnya. Kenapa? Ya itu tadi, untuk memutus mata rantai. Paling tidak kita sudah mengurangi dan menekannya. Itu yang penting, karena nanti kalau ada terjadi perjalanan kita khawatirkan, ya, kita khawatirkan akan nanti ada pertambahan, ya, mungkin dari luar dari selama 1 bulan terakhir ini. Untuk 1 bulan terakhir ini memang ada peningkatan. Kalau untuk yang terpapar dia hampir seiring tapi tidak begitu dekat yang namanya kesembuhan. Itu dia. 2 minggu terakhir ini, Pak, ada peningkatan. ada jumlahnya berapa? Saya nggak ingat betul berapa. Nah, itu biasanya datanya bergerak terus, dan itu gerakannya itu per hari, kadang-kadang per setengah hari udah berubah lagi.